Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tawsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Jarda Muhtar, Ketua PPKJ Pusat. Yang saya hormati Bapak Lili Sejadi selaku Ketua Fastabiqul Khairat seluruh Indonesia, serta bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom meeting yang alhamdulillah tengah berhadir di layar Zoom kita pada pagi hari yang berbahagia ini, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah tengah berhadir juga dalam majelis ini. Alhamdulillah pagi-pagi sudah dibacain sholawat ya Bapak Ibu ya, dengan Asmaul Husna. Yang saya sayangi karena Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, peserta Zoom meeting dalam acara kita ini, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis kita ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita memulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tema yang disampaikan kepada saya pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang persaudaraan dan hubungan kepada sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, banyak sekali ayat dan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita membangun persaudaraan kita kepada teman-teman sesama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam agama Islam atau dalam keseharian kita ada yang namanya cinta, Bapak Ibu ya. Apa itu cinta, Bapak Ibu? Cinta itu sulit didefinisikan tapi bisa dibuktikan. Cinta itu nggak ada definisi tapi hanya bisa dibuktikan saja. Cinta bisa diucapkan, cuma 5 kata saja. Tetapi dia sulit untuk didefinisikan tapi bisa dibuktikan. Ada satu dalil yang mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa cinta yang pada akhirnya akan membawa kita sampai hari akhir hanyalah cinta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita percaya bahwa apapun urusan kita dengan manusia di dunia ini, semuanya akan sampai kepada akhirat. Saya hadir di Zoom meeting ini dengan Bapak Ibu, itu semuanya akan sampai di akhirat. Enggak ada urusan kita dengan manusia hanya di dunia, enggak ada. Urusan kita dengan manusia itu akan kita bawa sampai akhirat. Innallaha ahkamul hakimin, Allah lah hakim yang paling adil. Artinya apa? Enggak ada urusan dengan manusia ini cuma di dunia aja. Enggak ada. Para pembenci akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Orang yang saling mencintai akan mendapatkan pertanggungjawabannya di akhirat. Ingat, di akhirat ada yang namanya padang mahsyar, yaitu padang di mana kita akan saling mempertanggungjawabkan pendapat kita dan hati kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang,
Kan urusan dengan manusia ini cuma di dunia aja. Di akhirat enggak. Itu enggak ada ceritanya Bapak Ibu. Bahwa di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia. Termasuk urusan dengan manusia. Orang-orang yang telah kita cintai karena Allah, orang-orang yang kita benci karena Allah, orang-orang yang kita olok-olokkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita gosipkan dia, orang-orang yang kita fitnah dia, semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi urusan dengan manusia itu sebenarnya adalah urusan akhirat. Nah, sebelum saya sampaikan tentang apa ciri-ciri orang yang saling mencintai karena Allah, cinta tuh banyak Bapak Ibu. Kenapa kamu suka dengan si fulan? Karena orangnya mapan. Nah, berarti itu bukan cinta. Betul ya? Nanti kalau udah gak mapan lari Pak. Jadi ibu boleh tanya nanti dengan teman-teman masjid atau dengan siapapun. Kenapa kamu suka sama saya, berteman sama saya, bersahabat sama saya? Kalau dia jawabannya gini. Iya, kamu tuh mau dengerin semua cerita saya. Itu hati-hati Pak. Nanti Bapak lagi gak mau dengerin, dia tinggalin Bapak. Itu berarti cintanya nggak karena Allah. Kenapa kamu mau berteman sama saya? Iya, kamu tuh asik. Nanti nggak asik lagi, nggak ditemanin Pak. Kenapa kamu mau bersaudara dengan saya, bersahabat dengan saya, berteman dengan saya? Iya, karena kamu tuh orangnya baik, peduli. Nanti giliran Bapak nggak peduli, Bapak akan ditinggalkan Pak. Jadi bertemanlah, bersaudara dengan orang yang kalau ditanya, kenapa kamu mau berteman, bersaudara dengan saya? Iya, saya nggak tahu, saya mau aja. Itu. Yang tanpa alasan. Kalau bahasa anak mudanya Bapak Ibu no reason. Nah, itu bahasa kampung saya. Jadi dia nggak ada alasan. Kenapa? Itulah cinta karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tidak semua orang yang saling mencintai akan dapat pahala. Tidak. Tidak semua orang yang bersaudara itu akan dapat pahala. Tergantung motif dan tujuannya. Kalau kecintaan dan kebenciannya itu karena Allah, maka insya Allah dia akan dapat pahala di yaumil akhir. Tapi kalau kecintaan dan kebenciannya karena dunia, maka dia tidak akan dapat pahala sampai yaumil akhir. Maka yuk kita bahas apa ciri-ciri orang yang mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, ayat yang tadi dibacakan oleh saudara kita, teman kita, adalah Al-Hujurat ayat 10. Dijelaskan bahwa ciri orang yang mencintai karena Allah. Ingat, kalau tidak terpenuhi ini berarti dia bukan teman yang baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Manusia itu setiap sesama mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu artinya adalah bersaudara. Apa ciri-cirinya? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan orang-orang di antara kalian. Syarat kalau orang itu mengaku mencintai bersaudara karena Allah, apa? Fa aslihu, ini poin pertama. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan orang yang berselisih di antara kalian. Misalnya nih, ibu dengan ibu berselisih. Lalu saya mengaku mencintai saudara saya. Maka yang harus saya lakukan adalah mendamaikan perselisihan. Bukan mengkompori perselisihan, itu beda. Makanya salah satu kebohongan yang dibolehkan dalam agama Islam adalah bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Itu boleh Bapak Ibu. Misalnya A ngadu ke saya. Ustazah, saya sedang bertengkar dengan si B. Si B itu begini, begitu. Lalu saya bilang, udahlah, jangan kayak gitu Bu. B itu sayangnya sama ibu. Cuman dia masih malu aja. Maafkan aja lah dia. Kemarin dia cerita ke saya kalau dia menyesal. Padahal nggak ada cerita Bapak Ibu. Nah itu termasuk bohong yang boleh. Bohong lah, nggak apa-apa. Nanti B cerita lagi, Ustazah si A tuh begini begitu, udahlah. Jangan diperdebatkan lagi Bu. Karena si A itu sebenarnya mau minta maaf sama ibu. Cuman dia masih malu aja. Udahlah, damai aja lah. Saya berdusta. Fa aslihu baina akhwaikum. Mendamaikan dua orang itu yang sedang berkelahi, hukumnya boleh. Apalagi kalau tidak berdusta. Maka salah satu ciri orang yang mencintai karena Allah adalah orang itu fa aslihu baina akhwaikum. Mereka itu saling mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Nanti kalau ada si A dan B bercerita, si A curhat dengan B, lalu kemudian ibu nasihati dia, kemudian dia bilang, "Ngapain kamu nasihati aku?" Fa innamal mu'minuna ikhwah. Aku nasihati, aku benarin karena kamu saudaraku. Gitu aja. Karena kamu saudaraku. Kamu kan orang lain. Enggak, kita saudara. Innamal mu'minuna
Ikhwah, kita bersaudara, kita bukan orang lain. Jadi salah ya kalau ibu mengatakan dia kan orang lain. Dalam agama Islam kita nggak pernah disuruh untuk ngurusin diri kita sendiri. Kalau ada kita suka mendengar dia kita, udahlah urusan dia, lulu gua, dosa tong masing-masing, udahlah biarlah dia aku, lulu gua, itu bukan Islam. Agama Islam nggak pernah disuruh ngurusin diri sendiri. Agama Islam ini disuruh bagaimana mengurusin orang lain. Bagaimana orang lain bisa baik. Bagaimana bisa orang lain jauh dari kemaksiatan. Bagaimana orang lain bisa bahagia. Bagaimana orang lain bisa tenang. Bagaimana orang lain merasa dihargai. Islam menyuruh kita ngurusin orang lain. Banyak dalilnya. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, jadi dalam agama Islam kita nggak pernah disuruh ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri. Dalam agama Islam kita disuruh ngurusin orang lain. Salah satunya adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau ada teman kita berselisih di komplek, di RT, di RW, di pengajian, dimanapun, tugas kita fa'aslihu baina akhwaikum, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Insya Allah. Bahkan boleh berbohong mendamaikan mereka. Bayangkan. Itu luar biasa. Bohong cuma 3 yang boleh Bapak Ibu. Tambahlah 1 4 ya. 1, berbohong menyenangkan hati suami istri. Bapak dibuatkan kopi sama ibu. Terus rupanya kelebihan gula. Mantap rasanya bang, mantap dek, manis, apalagi lihat adek aja. Padahal tak apa-apa rasanya. Itu dapat pahala Pak. Kedua adalah bohong mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Itu sunnah, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah bohong dalam kondisi berperang. Berperang tentu bohong Pak. Nggak mungkin berperang kita jujur, nggak mungkin. Woi orang Yahudi aku di sini tembaklah aku, nggak mungkin. Jadi perang boleh berbohong. Yang keempat ada satu lagi boleh. Agak-agak bohong dikit lah. Apa itu? Idzan nikahu li rajulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki kata Rasulullah, lalu kemudian laki-laki itu pelit. Kalau bapak-bapak di sini semua baik-baik nih. Alhamdulillah, senyumnya lain, Bu. Jadi kalau laki-laki itu pelit, boleh berbohong, berdusta atau mengambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan kita. Nah, itu hukumnya boleh. Jadi, itu yang pertama ya, bukti cinta harus fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ada orang yang curhat kepada kita tentang orang lain, jangan dikomporin. Buktikan cinta kita dengan mendamaikan. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah? Yang kedua, la yashar qaumun min qaumin hatta, jangan saling mengolok-olok. Karena bisa jadi orang yang kita olok-olokkan itu jauh lebih baik dibanding kita. Mengolok-olok ini banyak macam Bapak Ibu. Nah sekarang muncul pertanyaan. Ada orang yang mengolok-olok orang lain dengan kalimat yang tidak baik. Tapi orang itu udah ikhlas, udah ridho. Misalnya nih, ada teman kita misalnya pendek, bulat, padat, hidup lagi gitu. Terus kita biasanya manggil dia tomat gitu kan, sering Pak ya. Woi tomat, apalagi kalau Pekanbaru, godok gitu ya. Ketika dia sudah ridho, dia sudah ngerti, dia sudah tahu itu adalah panggilan persahabatan. Apakah itu termasuk mengolok-olok? Termasuk nggak? Ada yang gini, ada yang begini. Dia udah tahu deh, dia itu udah sering dipanggil seperti itu. Apakah itu termasuk mengolok-olok? Maka jawabannya tidak. Mengolok-olok adalah mengucapkan sesuatu ma la tuhibbun, apa yang dia tidak sukai. Itulah mengolok-olok. Cuman masalahnya nggak gitu Bapak Ibu. Kita nggak tahu kata-kata yang mana yang bisa menyakiti hatinya dan mana yang tidak. Maka dalam hal ini dalam agama Islam, da'ma yaribuk, tinggalkan yang membuat kita ragu. So, sebisa mungkin dengan manusia, la yashar qaumun min qaumin. Jangan mengolok-olok bukti cinta kita kepada manusia yang lain. Insya Allah. Yang pertama apa tadi? Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki kalau ada teman kita yang berselisih di masjid, pengajian, tetangga, semua. Yang kedua, jangan memperolok-oloknya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam dalil dikatakan buktikan cinta kita karena Allah. Kalau nggak melakukan ini berarti bukan cinta karena Allah. Dalam dalil dikatakan bahwa hubungan persaudaraan dengan manusia la yatab ba'dukum ba'da. Dalam dalil lain,
La yaghtab ba'dukum ba'da. Apa itu? Jangan kalian cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tidak boleh kita cari-cari salahnya orang. Saya sering bilang kepada jemaah, selagi kesalahan orang itu masih Allah tutup, berarti Allah pengen tutup. Enggak usah kita buka-buka. Saya ulangi, ada orang salah nih, tapi kesalahannya belum diketahui banyak orang nih. Berarti kan Allah pengen nutup aibnya. Maka kita nggak boleh buka. Allah aja pengen tutup, kok kita buka? Sebisa mungkin kalau kita saling mencintai karena Allah, kesalahannya kita tutup, kebaikannya kita siarkan, kita sampaikan, kita umumkan. Kebanyakan orang apa? Kesalahan orang dia buka-buka. Kebaikan orang dia tutup-tutup. Ingat, man lam yahfazu aiban nafs, lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang lain, suka nyepil kesalahan orang lain, Allah akan pasti bukakan aibnya. Saya nggak tahu. Dalam agama Islam, jemaah saya nanya, dalam agama Islam ada karma nggak? Saya nggak tahu apa itu karma. Yang saya tahu ada satu dalil, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali kepada diri kita. Maka siapa yang membuka aib orang lain, mencari salah-salahnya orang lain, padahal Allah pengen tutup, sudah pasti Allah juga akan buka aibnya. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sepakat bahwa semua kita punya kesalahan, betul? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Kita sepakat, Rasulullah aja orang yang juga pernah salah. Cuman bedanya, kalau Rasul salah itu langsung turun wahyu, Bapak Ibu. Kalau kita salah tak turun-turun si wahyu itu. Itu aja bedanya. Semua kita pernah salah. Maka kalau ada teman kita yang salah, bukti bahwa kita mencintainya adalah tutup aibnya dan sampaikan kebaikannya kepada orang lain. Ini ndak, ada teman kita salah, cerita. Nih Bapak Ibu, kalau ada orang salah bukan berarti kita paling benar. Kalau ada orang salah bukan berarti kita paling benar. Kalau ada orang salah, itu karena aib kita masih ditutup aja sama Allah. Padahal bisa aja Allah juga buka kesalahan dan aib kita. Betul ya? Maka dalam komunitas ini, dalam manapun kita-kita yang mendengarkan ini Bapak Ibu, ada satu pesan dari saya, jika ada satu teman kita yang salah dan Allah tampakkan salahnya, kalau kita nggak bisa menenangkannya, nggak bisa menyenangkan hatinya, nggak bisa membuat dia terhindar dari masalah, nggak bisa membahagiakannya, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Ini kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya, malah menceritakannya. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Pertama, fa'aslihu baina akhwaikum. Perbaiki urusan dengan manusia. Yaitu dengan cara kalau ada orang berselisih. Yang kedua, jangan mengolok-olok. Tiga, jangan cari-cari salah orang. Yang keempat, wala tajassasu. Apa tajassus? Jangan memata-matai orang. Nggak boleh. Bapak, ibu punya suami. Suami nggak ada masalah nih. Suami nggak ada masalah, hidup baik-baik aja. Lalu ibu mata-matain. Tidak boleh. Tengok dompetnya, tengok handphonenya. Dia ke kamar mandi, tengok handphonenya. Dimata-matai, dicari-cari kesalahannya. Nggak boleh. Ingat, kesalahan yang masih Allah tutup, berarti Allah pengen tutup. Nggak boleh kita buka-buka. Masa nggak boleh memata-matai saja? Ini ada anak saya nih, suami saya nih. Biasanya pulang jam 7 malam. Kok tiba-tiba pulang jam 10 malam? Udah 3 hari 3 malam. Lalu saya cek dompetnya, saya cek telepon temannya, saya cek handphonenya. Itu boleh nggak? Itu nggak boleh, itu memata-matai. Sekarang masalahnya gini Ustazah, saya kan ingin melindungi keluarga saya, melindungi anak saya, melindungi istri saya. Masa nggak boleh saya menyelidiki? Beda memata-matai dengan menyelidiki. Kalau memata-matai sumbernya adalah prasangka aja, itu nggak boleh. Tapi kalau menyelidiki, itu sudah ada fakta. Sudah ada fakta bahwa anak kita maksiat di luar. Udah ada fakta bahwa suami kita ada salah langkah di luar. Baru diselidiki, itu boleh. Tapi kalau sumbernya prasangka, itu namanya tajassus, memata-matai, nggak boleh. Anak pulang ke rumah, cek handphonenya, cek tasnya, itu nggak boleh. Kecuali udah ada fakta, oh anak saya kemarin bohong, berarti itu fakta. Ketika dia udah bohong, baru kita boleh selidiki. Kalau belum, maka tidak boleh. Itu namanya tajassus. Kan ada ya orang-orang yang pokoknya dia pengen nyelidikin aja, kepo-kepo aja.
Nggak ada sebab, kepo-kepo aja. Itu nggak boleh, itu namanya tajasus, dosanya gede. Walaupun itu suami, walaupun itu istri, tajasus itu hukumnya dosa besar. Boleh menyelidiki kalau sudah ada fakta. Polisi mau nangkap orang, nyelidikin orang kalau udah ada pengaduan, betul? Kalau nggak ada pengaduan, dia nggak akan selidiki semua orang sealam semesta ini, nggak mungkin. Jadi ada fakta dulu, ada aduan dulu, ada bukti dulu, baru diselidiki. Tapi usahanya istri saya pernah loh, saya dapat kabar dari teman saya bahwa dia main di rumah teman lamanya. Itu kan kabar. Kabar tidak bisa sumber hukum. Tapi kalau kabar itu datang dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, itu udah fakta, udah ada saksi. Baru boleh diselidiki. Banyak orang gak ada masalah, gak ada apa-apa, cuman sekedar tajasus, memata-matai, itu hukumnya dosa besar. Tidak boleh. Karena dalam proses memata-matai, berarti kita termasuk hamba Allah yang mencari-cari kesalahan orang lain. Oke? Sudah 4. Sikit lagi, jangan panjang-panjang betul. Panjang betul apa kajian ustazah, anak jale. Yang kelima, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, apa bukti kita mencintai orang lain atau bersaudara dengan baik? Seperti yang tadi saya sampaikan adalah bahwa di akhirat semua akan diminta pertanggungjawaban. Kita dengan anak kan sayang-sayang Bapak Ibu. Di dunia aja Bapak Ibu. Di akhirat kalau kita nggak nyuruh dia sholat, nanti dia akan tuntut kita. Ibu sayang-sayang sama Bapak di dunia aja. Di akhirat kalau Bapak mengizinkan ibu buka aurat, nanti akan berantem di akhirat. Kenapa ibu buka aurat? Suami saya mengizinkan. Berarti suami dayus. Suami masuk neraka juga. Dayus adalah seorang suami yang membiarkan istrinya auratnya ditengok oleh orang lain. Di dunia ini aja kita sayang-sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu, jamaah-jamaah, oh Ustazah Nela saya sayangi karena Allah, saya kagumi. Di dunia aja Bapak Ibu. Nanti di akhirat apa yang saya sampaikan salah, saya akan dikejar dan dituntut. Ibu dengan anak sayang cuma di dunia aja. Di dunia saja. Anak itu bisa akan menuntut ibu masuk neraka kalau kita nggak bisa jadi orang tua yang baik. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Janji-janji sama anak yang tidak terpenuhi akan dituntut. Maka jangan gampang janji. Ma mau beli permen, ma mandi dulu. Rupanya permennya nggak ada, dituntut di akhirat. Janji. Nanti kalau abang naik jabatan dek kita pindah rumah. Udah naik jabatan dek juga pindah-pindah rumah di situ juga masih. Padahal itu janji, itu nggak boleh. Jadi janjilah yang kita mampu tepati. Di dunia aja kita sayang-sayang Bapak Ibu. Di akhirat kita akan berantem. Ketika ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariat. Itulah sebab cintai orang itu karena Allah. Maka kita akan dikumpulkan di akhirat. Benci orang itu karena Allah. Aku sayang sama kamu tapi perbuatanmu salah. Ya udah aku benci perbuatannya. Karena Allah. Udah itu aja. Demi Allah, Ustazah suami saya nggak sholat. Saya sedih sekali. Saya udah ribuan dapat pertanyaan kayak gitu. Ya udah, tugas ibu cuma mengingatkan, mendoakan. Pada akhirnya di akhirat kita masing-masing, karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Akhirat masing-masing aja kok. Saja anak saya nggak sholat, udah ingatkan, doakan. Jangan mengingatkan dengan menyakiti. Kalau kita sakiti, nanti kita yang kena di akhirat. Oh, istri saya menyakitin saya Ustazah. Iya kan saya ngajak sholat ya Allah. Tetap aja yang menyakiti tetap akan kena dosa. No excuse, nggak ada. Ngingetin suami sholat, ngingetin anak sholat, ngingetin tetangga sholat, ngingetin teman sholat dengan menyakiti tetap akan kena dosa. Nauzubillah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, maka sebagai penutup saya sampaikan, urusan dengan manusia ini sangat mengerikan. Sangat sulit sekali. Karena kalau dengan Allah kita taubat selesai masalah. Dengan manusia nggak cukup dengan taubat. Maka secara pribadi saya mengingatkan diri saya umumnya kepada kita semua, berhati-hatilah dengan yang namanya manusia dan persaudaraan. Hindari hal-hal yang tadi saya sebutkan biar tidak menjadi penghalang kita masuk surga. Akan ada dalil di mana kita akan masuk surga tapi nggak jadi. Kenapa? Karena manusia menghalangi kita. Orang-orang siapa yang menghalangi kita? Itulah tadi. Orang-orang yang kita olok-olokkan, orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita fitnah, dia akan menghalangi kaki kita masuk surga. Na'udzubillah. Di dunia udah payah, di akhirat pun payah karena manusia. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, maka tidak perlu banyak teman, yang perlu adalah banyak mengingatkan. Kalau ada teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan, tinggalkan sudah. Fokus kepada orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Insya Allah. Poin kaji kita, 1. Kalau ada orang salah, berselisih, perbaiki.
Yang kedua, jangan mengolok-olok. Yang ketiga, jangan cari salah orang. Yang keempat, jangan memata-matai. Dan yang kelima, perbaiki betul urusan kita dengan manusia. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Insya Allah. Demikian dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Allah orang Islam. Nabi Musa, orang Islam juga percaya, orang Nasrani juga percaya. Nabi Yakub, orang Islam juga percaya, orang Nasrani juga percaya. Syuaib juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kita ke makam-makam para nabi. Itu yang datang bukan cuma orang Islam, yang datang orang Nasrani juga. Kita naik ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah. 7 jam kita naik ke Bukit Sinai. Yang naik ke bukit bukan cuma orang Islam, orang Nasrani juga naik. Bahkan di atas Bukit Sinai itu ada gereja dan ada musola, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah 40 hari 40 malam bersembunyi di goa itu. Jadi sejarah Nabi kita juga bagian dari Nabi mereka. Cuma masalahnya adalah ada yang split personality. Kita menganggap Nabi Isa adalah Nabi kita dan mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Kalau mereka merayakan Nabi Isa adalah hari kelahiran, ya sudah, mereka rayakan juga hari kelahiran Nabi Musa. Rayakan juga hari kelahiran Nabi Syuaib. Rayakan juga hari kelahiran Nabi Yakub. Rayakan juga hari kelahiran Nabi Yusuf. Tapi mereka, kenapa mereka merayakan kelahiran Nabi Isa? Karena mereka menganggap itu adalah Tuhannya. Itu yang tidak diizinkan dalam agama Islam. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa kita nggak mau ngucapin Natal kita membenci mereka. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayo kita jalan, nggak ada masalah. Selagi engkau tidak memerangi, kami tidak akan memerangi kamu. Hanya tidak mengucapkan selamat Natal, menurut saya ini simple banget. Nggak usah ucapin selamat Natal, pergi makan malam sama dia, makan rendang, ayam penyet, itu oke aja, nggak ada masalah. Jadi kenapa tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena ada kepercayaan di situ. Kepercayaan apa? Kepercayaan yang berbeda. Ya kan? Tapi kalau untuk sejarah para nabi, banyak banget yang sama Bapak Ibu. Banyak. Ya, makanya kalau kita pergi ke makam Nabi Harun, Nabi Ilyas yang ada di Mesir, itu Nasrani ada, Islam aja. Jumlah nabi itu 215.000 Bapak Ibu. Jumlah rasul 313. Dan nggak semuanya nabi-nabi yang masyhur dalam agama Islam. Nabi Daniel, ada nama Nabi Daniel. Nggak pernah dengar kan Bapak Ibu? Itu Nabi ada dalam Injil, nggak ada dalam Al-Quran. Tapi dia Nabi. Nah, jadi bukankah semuanya juga Nabi? Betul. Tetapi Nabi dengan kepercayaan yang sungguh berbeda. Ya, kayak Maryam. Maryam bagi kita meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi bagi mereka, Maryam itu ya Bunda Maria, hidup selama-lamanya. Kan gitu. Jadi bukan berarti saya mengarahkan kita semua untuk membenci non-muslim, bukan. Tapi hanya menahan saja, mengucapkan selamat Natal saja, malamnya atau besoknya silahkan gas, ajak mereka jalan-jalan, vacation bareng, tidak ada masalah. Hanya mengucapkan saja, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, memirip-miripkan dirinya dengan agama lain, itu bagian dari kaum itu. Makanya kenapa kita haram sholat 3 waktu. Haram sholat lepas subuh menjelang syuruk. Haram sholat jam 12 tepat. Haram sholat dari habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena habis subuh menjelang syuruk, orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Penyembah matahari itu Majusi. Jam 12 tepat, orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib, orang Majusi menyembah Tuhannya yang akan pergi. Kenapa kita haram sholat di waktu itu? Karena jangan sampai kita tasyabbuh. Tasyabbuh itu memirip-miripkan dengan ajaran agama mereka, termasuk juga pengucapan selamat Natal. Gitu Bapak Ibu. Masya Allah, demikian atau Pak Ahmad nanti setelah secara gamblang ya, dan dengan contoh-contoh, mudah-mudahan ini bisa kita diambil hikmahnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ingat waktu, silakan untuk pertanyaan kedua, nama dan wilayahnya. Silakan Bapak, Ibu, Pak Diri, Pak Ketua kita, Pak Dadi, silakan. Pak Dadi banyak pertanyaan, cuman susah mengungkapkan mungkin ya.
Silakan ibu-ibu juga. Saya mau bertanya, Ustazah, dari ini, dari Pekanbaru, Ya. Berita Anudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau bertanya, bisa ada kemungkinan nggak kalau sudah bisa kita menang? Soalnya inti bahwa kejayaan Islam bangkit setelah Islam maju. Soalnya kemudian keislaman dalamnya itu kan dinyatakan di orang saleh. Nah, akibatnya setelah itu baru dia namanya Palestina. Nah, di situ dia masuk. Nanti di situ lagi dunianya akan berlalu. Dan apakah ada kemungkinan Palestina ini akan menang ya, Ustazah? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kebetulan dari teman kita di Pekanbaru. Iya, Al-Makhlum Pak Amiruddin. Silakan Bu, apakah Islam ini mungkin menang saat inilah ya kalau kita lihat di Palestina? Kebetulan Ibu dari sana, bagaimana menangkapnya? Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Dari mana tadi Pak? Dari Pekanbaru ya? Oh, satu kota gitu Bu ya. Iya. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, pertanyaannya apakah mungkin Islam ini menang? Islam ini menjadi mayoritas ya, bukan minoritas. Dalam hadis dikatakan ada beberapa jenis kekuasaan. Yang pertama adalah alaman hajur Rasulullah, adalah kekuatan kepemimpinan Rasulullah. Itu pasti top one dong, nomor satu ya. Kapan? Waktu Rasulullah berada di kota Madinah. Yang kedua adalah akan ada pemerintahan namanya Al-Khalifah. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian akan ada namanya pemerintahan di bawah Khalifah, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya, maka akan ada pemerintahan yang selanjutnya, yaitu mulkan adal. Apa itu mulkan adal? Seperti pemerintahan kondisi kita seperti sekarang, di mana Islam minoritas, di mana Islam itu diperangi. Ini kita dalam kondisi namanya apa? Mulkan adal. Mulkan adal itu adalah kondisi di mana umat Islam itu susah payah mempertahankan keislamannya, baik secara individu, kelompok maupun negara. Tapi ingat, kelanjutan hadis itu nanti akan ada, kita balik lagi kepada masa kekhalifahan Rasulullah SAW, seperti pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan jaya dulu, baru kiamat datang. Sebelum kita jaya, nggak akan kiamat. Kita jaya dulu, kita akan kembali kepada kemenangan, dan kita yakin dan percaya itu. Nah itu kalau ada orang-orang yang ahli sejarah, dia akan yakin dan percaya bahwa Islam itu akan menang nanti. Setelah Islam menang, barulah muncul akhir zaman. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita akan kembali dulu kepada mulkan al-khalifah. Seperti Abu Bakar, kondisi Umar, kondisi Utsman, kondisi Ali. Ya, di mana tidak ada orang miskin, cari orang miskin susah. Ya kan, kita wajib bayar zakat. Sekarang wajib bayar zakat, uang zakatnya kurang. Tapi pada masa pemerintahan khalifah, zakatnya banyak, orang miskin nggak ada. Kita akan sampai nanti kepada pemerintahan itu. Ingat ya, pada masa Umar bin Abdulaziz, ada orang panitia ambil zakat disuruh cari orang miskin. Balik lagi. Wahai khalifah, tidak ada orang miskin, kau cari lagi, balik lagi, sampai 3 kali, sampai jalan ke Romawi, ke Parsi, nggak ada orang miskin ya Rasulullah, uang zakatnya ada, tapi yang miskinnya nggak ada. Itulah pemerintahan yang luar biasa. Insya Allah kita akan kembali nanti, kita percaya, makanya kita perjuangkan. Ya Bapak Ibu ya, nah, kondisi yang ada di Gaza, bukan seluruh Palestina Bapak Ibu ya, itu cuma di Gaza, bukan di Aqsa. Aqsa baik-baik saja Bapak Ibu ya, Aqsa baik-baik saja. Tidak ada ya, saya sholat 5 kali sehari semalam di Aqsa, tidak ada masalah. Aqsa itu aman-aman saja, cuman dijaga aja oleh tentara Israel. Jarak Aqsa ke Gaza itu 80 kilo. Dari sini ke Rantau Berangin lah. Nah, jadi ya, jaraknya jauh. Terdengar juga bom tapi sangat jauh. Di Aqsa tidak ada reruntuhan bangunan, tidak ada puing-puing bangunan yang hancur. Cuman Aqsa itu sudah dikuasai lah polisi-polisinya, semua polisi Israel lah. Kalau bahasa kitanya Aqsa, Baitul Maqdis, bahasa mereka Yerusalem. Itu juga tempatnya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga teman-teman kita yang di Gaza itu Allah jadikan mujahid yang menjadi wasilah kita untuk sampai kepada kepemimpinan selanjutnya insya Allah. Ya.